Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadian Devsya Putri dengan NPM 1918031022 dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai HAM atau Hak Asasi Manusia. Ini adalah outline atau cakupan dari presentasi yang akan saya lakukan mengenai pengertian HAM, ciri-ciri HAM, macam-macam HAM, perkembangan HAM, dan contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Sebenarnya, apa sih itu HAM atau Hak Asasi Manusia? Saya akan menjelaskan mengenai pengertian HAM dari 3 sudut pandang. Yang pertama menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang kedua, dalam buku Teaching Human Rights terbitan PBB. Yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 1, HAM atau Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, menurut buku Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, HAM atau Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau yang pokok. Secara umum, hak dapat diartikan sebagai hak-hak dasar atau pokok yang melekat pada manusia, di mana tanpa hak-hak dasar tersebut, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri HAM. Ciri-ciri HAM ada 4. Yang pertama, tidak dapat dicabut. Maksudnya di sini, HAM itu tidak dapat dihilangkan atau diserahkan dari satu orang ke orang lain atau seperti apapun. Jadi hak itu benar-benar ada pada setiap orang dan tidak dapat dicabut apapun alasannya. Yang kedua, tidak dapat dibagi. Maksudnya tidak dapat dibagi di sini, semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak, baik itu hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi, HAM pada setiap orang satu dengan yang lain itu sama semua, tidak ada yang beda-beda. Yang ketiga, hakiki. Hakiki yang di sini maksudnya, HAM merupakan hak asasi manusia yang sudah ada sejak manusia itu lahir. Yang keempat, universal. Maksudnya universal di sini adalah HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, suku, jenis kelamin, atau perbedaan yang lainnya. Persamaan merupakan salah satu dari berbagai ide hak asasi yang mendasar. HAM di sini yang bersifat universal juga berarti bahwa setiap orang berhak atas hak-hak tersebut karena ia adalah manusia. Jadi, setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan hak-hak itu dan merupakan sarana etis dan hukum untuk melindungi individu, kelompok, dan golongan lemah dari kekuatan dan kekuasaan yang menindas hak itu dalam masyarakat modern. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam HAM. Macam-macam HAM ada 6. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right. Hak asasi pribadi atau personal right adalah hak yang mencakupi kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan dalam memeluk agama, kebebasan dalam bergerak, kebebasan aktif pada setiap organisasi, atau sebagainya. Yang kedua adalah hak asasi hukum atau legal quality right. Yang mencakup hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Dan hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Yang ketiga ada hak asasi politik atau political right. Hak asasi politik adalah hak ikut serta di dalam pemerintahan, hak untuk dipilih. Contohnya, kita berhak untuk menyalurkan diri menjadi presiden serta memilih dalam pemilu. Kita juga berhak untuk mendirikan parpol atau partai politik dan organisasi politik lainnya. Yang keempat, ada hak asasi peradilan atau procedural right. Hak asasi peradilan, contohnya
hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Yang kelima, hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi adalah hak dalam membeli, memiliki, serta menjual dalam memanfaatkan sesuatu. Contohnya, kita berhak melakukan kegiatan jual beli, berhak mengadakan perjanjian kontrak, dan berhak menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang piutang, dan lain-lain. Yang terakhir adalah hak asasi sosial budaya atau social cultural right. Contohnya, yang pertama, kita berhak untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Kita juga berhak mendapatkan pengajaran. Kita juga berhak mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Wacana HAM di Indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Secara garis besar, perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dapat dibagi ke dalam 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode sesudah kemerdekaan. Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo pada tahun 1908, Sarekat Islam pada tahun 1911, Independence Party pada tahun 1912, Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1920, Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927. Lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional tersebut tidak bisa dilepaskan dari sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa kolonial, penjajahan, dan pembatasan terhadap hak-hak masyarakat Indonesia. Puncak perdebatan HAM yang dilontarkan oleh para tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno, Agus Salim, Muhammad Nasir, Muhammad Yamin, dan lain-lain terjadi dalam sidang-sidang BPU PKI. Dalam sidang BPU PKI, para tokoh nasional berdebat dan berunding merumuskan dasar-dasar ketatanegaraan dan kelengkapan negara yang menjamin dan kewajiban negara dan warga negara dalam negara RI yang hendak diproklamasikan. Periode HAM sudah kemerdekaan. Yang pertama yaitu periode pada tahun 1945 dan pada periode sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada wacana hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Yang kedua, periode pemikiran HAM pada tahun 1950 sampai 1959 atau masa demokrasi parlementer. Memasuki masa yang sangat kondusif bagi sejarah perjalanan HAM di Indonesia. Menurut catatan, masa gemilang sejarah HAM di Indonesia pada masa ini tercermin pada 5 indikator HAM. Yang pertama, munculnya partai-partai politik dengan beragam ideologi. Yang kedua, adanya kebebasan pers. Ketiga, pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis. Keempat, kontrol parlemen atas eksekutif. Kelima, perdebatan HAM secara bebas dan demokratis. Berbagai partai politik yang berbeda haluan dan ideologi sepakat tentang substansi HAM universal dan pentingnya HAM masuk ke dalam UUD 1945. Oke, selanjutnya pemikiran HAM memasuki periode 1959 sampai 1966. Melalui sistem demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin atau guided demokrasi tidak lain sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer yang dinilai sebagai produk barat. Menurut Soekarno, demokrasi parlementer tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang telah memiliki tradisinya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat di tangan Presiden. Presiden tidak dapat dikontrol oleh parlemen. Sebaliknya, parlemen dikendalikan oleh Presiden. Kekuasaan Presiden Soekarno bersifat absolut, bahkan dinobatkan sebagai Presiden RI seumur hidup. Akibat berlangsungnya dari model pemerintahan yang sangat individual ini adalah pemasungan terhadap hak asasi warga negara. Semua pandangan politik masyarakat diarahkan harus jalan dengan kebijakan pemerintah yang otoriter. Selanjutnya, pada masa 1966 sampai 1998. Periode pemikiran HAM masuki masa kepemimpinan Orde Baru.
Orde Baru pada awalnya menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Berbagai seminar tentang HAM dilakukan oleh Orde Baru. Namun, kenyataannya Orde Baru telah mencorehkan sejarah hitam pelanggaran HAM di Indonesia. Pelanggaran HAM di Indonesia baru dapat dilihat dari kebijakan politik Orde Baru yang bersifat sentralistik dan anti segala gerakan politik yang berbeda dengan pemerintah. Di antara butir penolakan pemerintah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa, yang pertama adalah HAM adalah produk pemikiran Barat. Yang kedua, bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 lebih dahulu dibandingkan Deklarasi Universal HAM. Ketiga, isu HAM seringkali digunakan oleh negara-negara Barat untuk memojokkan negara yang berkembang seperti Indonesia. Pada masa Presiden Soekarno di era baru, Orde Baru tidak dikenal istilah partai oposisi. Bahkan, sejumlah gerakan yang berlawanan dengan kebijakan pemerintahan dinilai sebagai anti pembangunan bahkan anti Pancasila. Melalui pendekatan keamanan atau security approach dengan cara kekerasan yang berlawan dengan prinsip-prinsip HAM, pemerintahan Orde Baru tidak segan-segan menumpas segala bentuk aspirasi masyarakat yang dinilai berlawanan dengan pemerintahan Orde Baru. Inilah yang menyebabkan pada masa ini banyak sekali kemunculan kasus-kasus pelanggaran seperti kasus Tanjung Priok dan lain-lainnya yang akan saya bahas di contoh-contoh pelanggaran nanti. Nah, pada tahun 1998 atau pasca Orde Baru merupakan salah satu era terpenting dalam sejarah HAM di Indonesia yang ditandai dengan lengsernya atau tumpuan kekuasaan Orde Baru sekaligus menandai berakhirnya rezim militer di Indonesia. Tak kalah penting dari perubahan perundang-undangan, pemerintahan di era reformasi ini melakukan semacam perubahan instrumen HAM internasional untuk mendukung pelaksanaan HAM di Indonesia. Nah, hal ini dibuktikan dengan dibangunnya 4 pilar rencana aksi nasional HAM pada Agustus 1998, yaitu yang pertama, persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang HAM. 2. Diseminasi, informasi, dan pendidikan bidang HAM. 3. Penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM. 4. Pelaksanaan isu perangkat internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi melalui perundang-undangan nasional. Kalau kita hitung-hitung lebih mendalam, ada sekitar lebih dari 5.000 pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, saya akan bahas mengenai peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 September tahun 1984. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan anggota Bintara ke Masjid AS Sa'adah yang berlokasi di Tanjung Priok. Bintara tersebut memerintahkan pengurus masjid untuk menurunkan spanduk-spanduk yang berbau kritik terhadap pemerintahan saat itu. Mendengar pemerintahan ini, pihak masjid menolak untuk melepaskannya karena memang sudah prinsip dan kebiasaan mereka untuk berpendapat. Tidak terima, anggota Bintara yang ada melepas paksa spanduk-spanduk yang ada di masjid tersebut. Sayangnya, mereka gegabah dan tidak melepaskan alas kaki terlebih dahulu. Padahal ada batas suci di mana mereka harus melepaskan alas kaki. Nah, spontan saja, hal ini menyulitkan keamarahan para pengurus masjid dan warga sekitar karena dianggap sangat tidak sopan dan tidak etik. Akhirnya, mereka membakar motor, memukuli para Bintara yang masuk tanpa izin dan tanpa memelas alas kakinya. Menyikapi hal ini, pengurus masjid dan warga sekitar yang ikut dalam penyelenggaraan tersebut ditangkap dan dijebloskan ke penjara. 2 hari kemudian, warga Muslim Tanjung Priok melakukan demonstrasi untuk mendukung dan meminta kebebasan teman-teman mereka. Situasi semakin memanas karena pihak militer tidak menggubris tuntutan mereka. Akhirnya terjadi kericuhan di mana pihak militer menembaki para demonstran untuk membubarkan mereka. Berdasarkan perhitungan resmi, peristiwa ini menyebabkan 24 orang tewas serta 54 orang terluka. Akan tetapi, menurut perkiraan, ada lebih dari 100 warga Tanjung Priok yang tewas, hilang, atau terluka pada saat demonstrasi tersebut. Peristiwa Trisakti atau Semanggi. Pada masa Orde Baru pada 13-15 Mei, terjadi kerusuhan yang cukup besar hampir di seluruh tanah air. Awal kerusuhan ini kemungkinan dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap krisis finansial dan ekonomi yang sedang melanda Asia atau dikenal dengan krisis moneter Krismon.
Kedagangan di masyarakat menjadi semakin tinggi dan kondisi semakin buruk setelah 4 mahasiswa Trisakti tewas ketika melakukan unjuk rasa di tanggal 12 Mei. Beberapa fakta dari peristiwa tersebut terangkum dalam beberapa poin berikut ini. Yang pertama, kerusuhan menyebar di seluruh tanah air dan puncak berada di Jakarta sebagai ibu kota negara. 2. Terjadi miskom dan salah persepsi antar instansi pengadilan negara, baik DPR, Komnas HAM, dan Kejaksaan Agung. Yang ketiga, Kejaksaan Agung mengatakan bahwa kasus ini bisa ditindaklanjuti jika mendapatkan rekomendasi dari DPR ke Presiden. Namun, sampai sekarang belum mendapatkan rekomendasi jika dikembalikan ke Komnas HAM. Keempat, beberapa tahun kemudian, Kejaksaan Agung berdalih bahwa DPR tidak ingin memberikan rekomendasi karena tidak ditemukan adanya pelanggaran HAM berat di dalamnya. Sedangkan dalih lain, Kejaksaan Agung menganggap bahwa kasus ini telah selesai di Pengadilan Militer tahun 1999. Terlepas dari semua fakta tersebut, sampai saat ini kasus Trisakti dan peristiwa Semanggi belum mendapatkan titik temu dan penyelesaian yang jelas. Lembaga negara juga terkesan lambat dalam mengambil tindakan penyelesaian. Masih banyak pula elemen-elemen mahasiswa yang mendorong pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini dan memberikan transparansi sejelas-jelasnya. Oke, berikutnya adalah kasus Marsina. Marsina adalah seorang buruh pabrik yang tinggal di Jawa Timur. Beliau juga merupakan seorang aktivis yang cukup terkenal pada zaman Orde Baru. Pada tahun 1993, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat edaran yang berisi agar perusahaan di Jawa Timur menaikkan upah buruh sebesar 20% dari gaji pokok. Hal ini bertujuan untuk menekan taraf hidup para buruh dan mengurangi angka kemiskinan. Akan tetapi, PT tempat Marsina bekerja, PT Catur Putra Surya, tidak terlalu setuju dengan himbauan ini. Mereka menolak himbauan ini karena akan meningkatkan beban operasional pabrik dan mengurangi margin keuntungan. Akibatnya, Marsina dan kawan-kawannya mogok kerja dan melakukan demonstrasi pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993. Selain berunjuk rasa, Marsina beserta 13 perwakilan buruh juga melakukan diskusi diplomatis dengan pihak pabrik. Mereka berharap bahwa pihak perusahaan akan mampu untuk memanfaatkan manfaat dari menaikkan upah buruh. Sayangnya, diskusi berjalan alot dan tidak mampu membuahkan hasil. Pada tanggal 5 Mei siang harinya, 13 teman Marsina ditangkap Kodim Sidoarjo karena tuduhan menghasut para buruh agar tidak masuk kerja dan mengadakan rapat gelap. Mereka dipaksa untuk mengundurkan diri dan berhenti melakukan aksi-aksi melawan perusahaan. Marsina kemudian datang ke Kodim untuk menanyakan kondisi rekan-rekannya. Malamnya, Marsina menghilang tanpa kabar. Teman-temannya bahkan tidak ada yang tahu keberadaannya. Selama 3 hari 3 malam, teman-teman Marsina mencari, namun tidak berhasil ditemukan. Marsina baru ditemukan pada tanggal 8 Mei 1993 dalam keadaan sudah meninggal. Berdasarkan hasil otopsi, Marsina meninggal mengalami penyiksaan yang berat sebelum menghela napas terakhirnya. Munir Said Tholib adalah seorang aktivis HAM yang banyak bersuara pada zaman Orde Baru. Ia telah banyak melakukan pembelaan hukum pada orang-orang tertindas. Salah satunya adalah menjadi pembela keluarga korban penculikan paksa yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998. Bahkan, Munir menjadi salah satu anggota Kontras, yang dimana Kontras adalah sebuah komisi yang mengadvokasikan orang-orang hilang, diculik, atau dihilangkan. Selain sebagai advokat bagi para korban penculikan dan penghilangan paksa, Munir juga merupakan sosok pengkritik pemerintah Orde Baru yang dianggap banyak melakukan penyelewengan. Pada saat itu, mengkritik pemerintahan merupakan suatu tindakan yang sangat berbahaya. Kebebasan berpendapat belum sebaik sekarang, ditambah lagi, negara menyerang balik pengkritiknya. Dan benar saja, pada tahun 2004, Munir ditemukan tewas dalam pesawat yang sedang terbang menuju Amsterdam. Hasil autopsi yang dilakukan oleh tim forensik Belanda menunjukkan adanya senyawa arsenik dalam jasad Munir. Kuat dugaan bahwa aktivis HAM ini sengaja diracunin oleh pihak-pihak tertentu karena tidak mau berhenti mengkritik mereka. Selain itu, hal ini merupakan pembungkaman dan penghilangan hak bersuara. Kasus Munir ini juga merupakan penghilangan nyawa secara paksa, sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang sangat mengerikan. Kasus Munir membuat banyak aktivis menjadi was-was dan lebih berhati-hati akan keselamatan mereka saat mengkritik pemerintah atau orang-orang yang ada di posisi kuasa atau posisi tinggi. Ini dia daftar referensi yang saya gunakan, ada 3.
saya akhiri. Terima kasih karena telah mendengarkan video pembelajaran saya sampai akhir. Jadi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.